Sahabat, di channel YouTube ini saya akan memulai topik baru, yaitu soal tanya jawab di seputar teologi dan pelayanan. Kali ini saya akan mulai, ada pertanyaan dari seorang gembala, yaitu bagaimana dengan status anak yang lahir di luar pernikahan. Pertanyaan ini ditanyakan beberapa waktu yang lalu, baru-baru saja, dan saya melewat channel ini menjawabnya, supaya juga bisa, kalau ada yang punya pertanyaan yang sama, dapat melihat YouTube channel ini. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana status anak yang lahir di luar pernikahan? Tentunya status gereja yang dimaksudkan. Sayang sekali dalam kasus-kasus seperti ini, banyak orang-orang yang mengalami kasus ini menyembunyikannya. Bahkan sangat menyedihkan, tidak sedikit pemudi-pemudi menggugurkan kandungannya ketika ia malah mengandung bayi yang di luar pernikahan itu. Kalaupun ada yang melahirkan, namun tidak sedikit yang memutuskan untuk diserahkan kepada orang lain, diadopsi, atau diserahkan ke panti asuhan. Budaya malu masih menguasai masyarakat kita, apalagi mereka sangat miring melihat akan hal itu, dan bahkan sadis menyebut anak yang dilahirkan itu sebagai anak haram. Itu yang membuat orang tua dan keluarga yang memiliki masalah ini sangat malu sekali. Nah, bagaimana kalau seandainya ada anak gadis atau pemudi yang tetap mempertahankan bayinya dan membiarkan bayi ini lahir, dan memang itulah seharusnya, membiarkan dia lahir tanpa harus diaborsi. Apakah pandangan gereja akan hal ini? Dapatkah mereka seperti anak-anak lainnya dilayani, seperti dipersembahkan pada waktu kecil, dan pelayanan rohani lainnya sampai ia dewasa? Bagaimana sikap gereja? Tentu pada masa lalu ada gereja-gereja yang takut karena membaca ayat-ayat di dalam Alkitab yang isinya cukup keras. Seperti dalam Ulangan 23 ayat 2 yang berbunyi, seorang anak haram janganlah masuk untuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Hukum-hukum ini yang ada dalam Keluaran dan Imamat, bahkan sampai ke Ulangan, kita sebut sebagai hukum seremonial, hukum sipil yang ada dalam Perjanjian Lama, sehingga dengan tegas saya katakan itu tidak berlaku lagi bagi gereja. Karena kalau kita membaca konteksnya, tentu kecacatan juga termasuk di situ. Bahkan bangsa lain juga tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Jemaah Tuhan hanya persekutuan. Tentu dia boleh menjadi orang Yahudi dan seterusnya. Tetapi itu ada hukum seremonial, hukum sipil yang sudah tidak berlaku lagi. Kita harus melihat Perjanjian Lama dari segi hukum moral yang masih berlaku, baik 10 hukum maupun tentang hal ini tertulis dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 20 yang berkata begini, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang-orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi ini jelas prinsip moral, hukum moral yang kita anut. Tanggung jawab orang tua kepada Tuhan. Dia bersalah kepada Tuhan. Tapi anak yang dilahirkan tentu tidak bersalah. Murid-muridnya juga bertanya kepada Yesus pada waktu dia melayani orang buta yang dipulihkan dan disembuhkan. Dalam Yohanes 9 ayat 2 dan 3 berkata, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Tentu ini konteksnya adalah konteks orang buta.
Tapi kita bisa melihat prinsipnya sama. Tidak ada relasi antara ayah dan anak di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dari sini seharusnya anak yang dilahirkan di luar pernikahan dapat diterima dan dilayani dengan baik dengan beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama, tentu orang tuanya, dalam hal ini si pemudi, gadis, harus menyadari kesalahannya dan mengaku kesalahannya, bertobat di hadapan Tuhan atas kesalahan-kesalahannya. Gereja tidak pernah kompromi dengan dosa. Oleh sebab itu, ketika dia datang, dia harus mengakui, menerima pertobatan, melakukan pertobatan, dan menyatakan dirinya di hadapan Tuhan berdosa dan perlu pengampunan. Kemudian ada gereja yang menerapkan disiplin, tujuannya untuk membuat dia semakin dekat dengan Tuhan dan mengalami pemulihan dari Tuhan, relasinya dipulihkan, dan trauma-trauma yang dihadapinya dapat disembuhkan. Itu tujuan disiplin gereja. Kemudian yang kedua, tentu gereja harus mendorong orang tuanya bertanggung jawab untuk memelihara anak ini dengan baik dan normal. Itu harus menjadi tanggung jawab. Yang ketiga, jika memungkinkan mendorong orang tua bayi ini, keduanya, pemudi maupun pemuda, untuk menikah. Tentu ada alasan-alasan juga yang menyebabkan tidak bisa menikah. Misalnya si laki-laki lari dari tanggung jawab. Atau ada masalah-masalah lainnya yang tidak memungkinkan untuk dinikahkan secara Kristen. Maka dalam hal ini, gereja tidak bisa berbuat apa-apa, menerima apa adanya, tapi jika memungkinkan, si pemudi dan pemuda ini dapat masih dibina, dibimbing, maka kita mendorong mereka untuk masuk ke dalam pernikahan. Tentu dengan syarat-syarat melewati masa-masa disiplin itu. Yang keempat, untuk pelayanan gereja, anak ini tetap berhak mendapat pelayanan rohani, baik dipersembahkan, mengikuti pendidikan rohani sejak kecilnya dari sekolah minggu, bahkan kemudian dibaptis pada waktu dia dewasa. Dia wajib tumbuh secara normal dalam kekristenan. Dia tidak berhak disingkirkan, dikucilkan, dibuli, dan seterusnya. Orang tuanya pun harus dibimbing kepada Tuhan dan menjadi orang yang baru pulih dan dapat bertumbuh secara normal. Bagaimana pelaksanaan persembahan? Kalau tidak ada orang tuanya, bisa dilakukan oleh kakek neneknya, bisa dibantu oleh om dan tantenya, keluarga besar. Dalam gereja Protestan ada istilah Bapak Mama Rohani. Kalau di Indonesia Timur ada Mama Sarani, Bapak Sarani, orang-orang yang bertanggung jawab. Jadi kita bisa meminta mereka membawa anak ini untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Kiranya ini jawaban yang menolong saudara-saudara dalam dunia pelayanan, sehingga jika ada hal-hal seperti ini, kita dapat selesaikan dengan baik. Dan jika ada pertanyaan yang lainnya, silahkan ajukan, baik di kolom komentar, maupun menghubungi saya langsung kalau ada saudara punya kontak saya. Saya akan sedia menjawab dan membuat film-film singkat untuk menjawab akan isu-isu yang ada dalam dunia teologi dan dunia pelayanan. Tuhan menyertai kehidupan saudara. Shalom.